Saya pernah menjumpai teman yang buka toko langsung boosting iklan, dia udah spend 2 juta, 3 juta, tapi penjualan baru 1-2 gitu ya. Itu pengeluarannya tidak terukur. Tapi kalau dengan ini, jadi teman-teman jadi terukur. Saya pengen penjualan ngincer 20 misalnya bisa jadi star seller. Oke. Teman-teman bisa, oh selisih marginnya sekian, oh kira-kira budget marketnya sekian. Jadi lebih terukur. Kemudian Shopee Ads, ini udah cukup dibahas. Saya skip aja. Salah ya saya buka file yang salah. Oke. Kemudian promo resmi Shopee. Oke, ini yang teman-teman tadi sebagian tadi udah rajin untuk join promo resmi Shopee, dan ada yang bilang lumayan ngaruh gitu ya. Tapi ada juga yang nggak tahu ngaruh atau enggak gitu ya. Tipsnya apa sih kalau ikut ini? Yang pertama tentunya kalau teman-teman memang ada tenaga, join aja semua campaign gitu ya. Kalau teman-teman memang ada waktu dan tenaga gitu ya. Tapi kalau memang tenaga teman-teman cuma setengah, ya udah pilihlah campaign yang mega-mega aja gitu ya. Campaign 66 gajian, 77 gajian misalnya gitu. Terus tapi ada satu hal yang teman-teman bisa gunakan promo resmi Shopee ini secara oke gitu. Tipsnya adalah kalau teman-teman mau dapat penjualan yang signifikan dari join promo resmi Shopee ini, teman-teman bisa lihat kalau persyaratannya semakin berat ya, artinya diskon yang disyaratkan untuk join campaign tersebut makin gede batasannya gitu ya. Itu berarti seller yang join semakin dikit. Kalau seller yang join semakin dikit, tentunya traffic yang kita dapat signifikan. Misalnya gini, ada promo yang teman-teman nge-cut 1% aja, kita udah bisa masuk join promo tersebut, ya kan? Tapi ada juga promo yang mensyaratkan teman-teman harus bikin voucher minimal 30% atau 40% baru bisa join campaign tersebut. Nah, untuk teman-teman yang bermargin tebal, atau memang lagi cari reputasi untuk toko, atau memang punya budget marketing, teman-teman bisa join yang kayak gini nih ya. Misalnya suka tuh rutin voucher, bisa join campaign promo voucher, tapi harus buat voucher minimal 30% atau 35% gitu ya. Buat teman-teman yang punya objektif 3 tadi, teman-teman punya budget marketing, teman-teman pengen tokonya lebih terkenal gitu ya, nggak objektifnya bukan profit gitu ya, tapi history penjualan, atau teman-teman yang pengen cari traffic bisa join itu ya. Ini saya punya study case gitu ya dari salah satu klien yang pernah dipegang. Jadi awal tahun lalu ada toko baru buka, dia jualan parfum ya. Parfum margin keuntungannya lumayan besar, sekitar ya 50%-an ya, 50%. Kemudian brand parfum ini belum mempunyai jaringan atau sosial media yang kuat ya, jadi Instagram dia juga baru mulai gitu, followernya masih dikit gitu ya. Kemudian dia juga nggak punya website atau apa yang sering orang kunjungi gitu ya. Jadi benar-benar dia baru buka, brandnya belum terkenal, tapi gimana caranya supaya nge-boost tokonya mendapatkan penjualan pertama dan berkembang kayak gitu ya kira-kira. Oh ya, kalau di Shopee saya ini, jadi mungkin di sini teman-teman tokonya kebanyakan udah settle ya. Cuma pasti ada kalanya teman-teman pengen buka toko baru ya gitu ya. Nah, tentunya yang pertama yang paling teman-teman fokusin adalah teman-teman ngincer star seller dulu, ya kan? Jadi gimana caranya pecah telur, gimana caranya jadi star seller, itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan jadi star seller ada fitur-fitur yang dibukakan gitu ya. Teman-teman upload produk juga bisa lebih banyak. Ibaratnya kalau ads juga ada potongan dan sebagainya. Pokoknya ada tambahan fitur yang luar biasa dari Shopee, termasuk traffic gitu ya. Jadi pertama, kalau teman-teman buka toko baru, misi pertama adalah menjadikan toko tersebut cepat-cepat jadi star seller. Dari sana baru berkembang gitu ya. Nah, ini toko baru mulai, tentunya belum star seller.
Tujuannya ingin mengenalkan brand dan mendapatkan penjualan di Shopee. Jadi Desember itu masih toko baru. Ini pengunjungnya ada 18. Ini aja saya yakin orang-orangnya dia ya. Januari itu udah mulai pengunjungnya 280. Pesanannya 5. Kemudian Februari pesanan 40 ya. Ini tengah-tengah udah jadi star seller, pengunjungnya 1100. Jadi dalam 3 bulan, kurang dalam waktu 3 bulan, mungkin hanya 2 bulan lebih dikit gitu, ini dia jadi star seller tanpa main iklan. Jadi saya menemui beberapa study case gitu ya. Rata-rata kalau mau buru-buru mau jadi star seller, biasa main iklannya lumayan gencer di depan gitu ya. Tapi untuk kasus yang ini, kenapa ini spesial? Karena tanpa iklan sama sekali. Jadi nggak ada boncos, nggak ada kata-kata boncos. Yang ada adalah cukup join promo Shopee yang voucher tadi, yang vouchernya lumayan gede. Gitu. Kenapa? Karena kelemahan toko ini adalah dia belum punya massa, gitu ya, belum punya follower, brandnya juga nggak terkenal, gitu ya. Tapi dia punya margin lumayan 50%. Itu yang kita gunakan supaya nge-boost toko dia, yaitu dengan ikutan join promo voucher. Jadi no ad spending, no marketing campaign, hanya promo voucher untuk traffic 2 bulan lebih udah jadi star seller. Gitu ya, kira-kira. Jadi mungkin mungkin sebagian orang lihat join promo resmi Shopee itu ngapain lah, nggak terlalu gitu ya. Tapi ternyata bisa se-powerful ini loh gitu ya, teman-teman, bisa seperti ini gitu. Nah, tapi margin saya kan nggak setebal itu gitu. Oke, kalau buat toko baru margin teman-teman nggak setebal itu. Tapi dengan ikutan kayak gini, sebetulnya teman-teman bisa punya budget marketing yang terukur, ya kan? Misalnya, margin bersih saya 20%, misalnya. Saya ikutan campaign join promo voucher ini 30%, berarti setiap penjualan yang terjadi saya rugi 10%, ya kan? Tapi kan terukur ya. Maksudnya saya keluarin, let's say, 100 voucher, berarti budget marketingnya ada 100 kali 10% tadi. Ya kan? Beda halnya dengan teman-teman kalau langsung boosting iklan. Saya pernah menjumpai teman yang buka toko langsung boosting iklan, dia udah spend 2 juta, 3 juta, tapi penjualan baru 1-2 gitu ya. Itu pengeluarannya tidak terukur. Tapi kalau dengan ini jadi teman-teman jadi terukur. Ya. Jadi oke, saya pengen penjualan ngincer 20 misalnya bisa jadi star seller. Oke. Teman-teman bisa, selisih marginnya sekian, kira-kira budget marketingnya sekian. Jadi lebih terukur. Oke ya. Kemudian jumlah follower. Kenapa jumlah follower itu satu hal yang penting untuk mendapatkan visibility gitu ya. Karena sekarang semua marketplace, gak cuma Shopee aja, itu udah main algoritma. Algoritmanya pasti dihitung banget sama mereka. Pertama tentunya gimana caranya supaya produk kita kalau di hasil pencarian itu atas gitu kan, paling top gitu ya. Yang pertama tentunya kalau ikut iklan jelas. Tapi kalau misalnya teman-teman rating review jumlah penjualan Anda banyak, itu kemungkinan besar bisa ke-boost ke atas gitu ya. Tentunya pertama sistem Shopee bakal lihat dulu relate nggak sama keyword yang dicari. Kalau relate baru mereka bakal ranking. Ada history penjualan, ada kesehatan tokonya gimana gitu kan. Kesehatan toko maksudnya jangan-jangan pembatalannya gede banget gitu. Itu udah pasti udah nurunin ranking gitu ya. Nah, termasuk terus ada beberapa hal gitu ya. Tadi CTR juga tadi yang sempat dibahas Om Botak. Kemudian juga lokasi gitu ya. Pasti teman-teman juga sadar kalau teman-teman misalnya teman-teman rumahnya di Jakarta Timur misalnya. Ketika kemudian teman-teman kalau beli barang biasa diantarnya ke Jakarta Timur. Maka ketika teman-teman search misalnya cari baju olahraga gitu, yang tampil adalah produk-produk yang dijual oleh seller-seller Jakarta Timur. Mostly itu kan gitu. Nah, sampai sedetail itu mempengaruhi algoritma pencarian gitu ya. Nah, salah satu yang mempengaruhi juga adalah jumlah follower. Kenapa? Karena semakin dekat calon customer kepada toko kita, dekat ya, dalam artian bukan hanya lokasi,
gitu ya, maka algoritma akan munculkan toko, algoritma cenderung akan memunculkan toko kita kepada customer tersebut, gitu ya, baik di hasil pencarian, di video Shopee atau di live Shopee, gitu ya. Semakin dekat tuh gimana gitu ya? Kalau calon customer yang cari, yang search itu udah pernah misalnya beli produk di toko kita, itu pasti toko kita bakal kalau dia cari barang yang toko kita jual, pasti produk toko kita itu akan muncul lumayan kebus ke atas, gitu ya. Yang udah pernah ada histori pembelian di toko kita, yang udah pernah add to cart di toko kita, udah pernah masukin ke favorit dan sebagainya, salah satunya adalah follower, gitu ya. Maka kenapa follower ini menjadi penting? Itu bisa mendekatkan calon customer tadi ke toko kita, gitu ya. Cara maksimal jumlah follower gimana? Yaitu dengan live Shopee dan voucher follower, gitu ya. Ya, live Shopee akan dibahas secara detail besok, ya. Itu salah satu cara yang lumayan efektif untuk meng-grab follower. Terus kemudian teman-teman juga harus aktifkan voucher follower, gitu ya. Mungkin teman-teman lihat gimana, oh saya udah pernah pakai voucher follower, gitu ya. Saya sebar 500 voucher yang ngeklaim misalnya 400 gitu, tapi yang beli cuman 2, gitu ya. Teman-teman jangan lihat duanya ini. Teman-teman lihat 400 yang udah ngeklaim voucher follower teman-teman. Berarti teman-teman punya 400 follower baru kan dari situ kan. Nah, itu mendekatkan 400 orang ini ke toko teman-teman. Ya, jadi voucher follower itu satu hal yang krusial, yang penting gitu. Walaupun teman-teman, saya nggak lihat ada impact penjualan dari sini, ya secara langsung nggak gitu. Tapi secara jangka panjang bisa jadi karena nambah follower.